Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan para audiens, kami dari tim Tut Vendors izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ahmad Nusrul Khair sebagai pembicara satu, dan ini Tony Herimansyah sebagai pembicara yang kedua, dan ini Sabila Putri Khairul Nisa sebagai pembicara ketiga. Tim kami menyatakan pro terhadap mosi peningkatan kesetaraan gender adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan alasan kesetaraan gender memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan karena mengoptimalkan potensi sumber daya manusia di suatu negara. Ketimpangan gender seringkali membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pasar tenaga kerja, dan kesempatan kewirausahaan. Dengan memberikan akses yang setara, perempuan dapat berkontribusi lebih besar pada produktivitas ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kesetaraan gender yang lebih tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis. Di Indonesia, peningkatan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender telah memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas nasional. Kesetaraan gender adalah bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika perempuan dan laki-laki memperoleh peluang yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan, hal ini akan berdampak positif pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Bukti empiris tentang kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi. Nomor 1, Bank Dunia. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dan secara signifikan mengurangi kemiskinan. 2, Indonesia BPS 2022. Tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK perempuan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan laki-laki dengan jumlah 54% berbanding 84%. Jika angka partisipasi ini meningkat, PDB Indonesia diprediksi akan bertambah hingga 9% pada tahun 2025. Dasar hukum tentang kesetaraan gender. Nomor 1, Hukum Nasional. Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 1 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak yang setara dalam hukum dan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjamin adanya kesetaraan hak dan peluang dalam pekerjaan. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 RPJMN 2020 sampai 2024 mengedepankan kesetaraan gender sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif. Nomor 2, ketentuan internasional Sustainable Development Goals SDGs. Tujuan kelima, memprioritaskan pencapaian kesetaraan gender secara global. Deklarasi Beijing 1995, komitmen internasional untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Peningkatan kesetaraan gender merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah dapat memperkuat akses perempuan terhadap pendidikan, khususnya di bidang sains, teknologi, teknik, dan juga matematika, dengan menyediakan beasiswa dan pelatihan khusus. Penguatan kebijakan di sektor ketenagakerjaan, contohnya memberikan insentif pajak untuk perusahaan dengan manajemen gender inklusif. Peningkatan akses modal dan peluang kewirausahaan. Peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dengan menetapkan kebijakan agar perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Tawaran yang kami berikan berupa: yang pertama, program inklusi gender di dunia kerja seperti menyediakan cuti hamil atau paternitas yang adil dan fasilitas penitipan anak di tempat kerja. Yang kedua, pendekatan berbasis komunitas melibatkan masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan seperti pelatihan keterampilan sehingga perempuan memiliki akses terhadap peluang kerja di tingkat lokal. Yang ketiga, digitalisasi untuk pemberdayaan gender dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pemberdayaan perempuan seperti platform digital untuk akses pelatihan, pemasaran produk UMKM, dan konektivitas dengan jaringan ekonomi yang luas. Kami juga memberikan solusi untuk itu. Yang pertama, mendorong kesetaraan gender di bidang pendidikan. Yang kedua, memperbaiki infrastruktur kesehatan dan juga sosial. Dan yang ketiga, mengadakan advokasi dan edukasi. Yang keempat, peningkatan kolaborasi multi pihak.
Kesimpulannya, peningkatan kesetaraan gender memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan melibatkan perempuan secara lebih aktif dalam dunia kerja dan sektor ekonomi. Salah satu langkah penting untuk mencapai hal ini adalah dengan memberikan perempuan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, terutama di bidang yang berkembang pesat seperti teknologi dan kewirausahaan. Ini akan membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih banyak dalam berbagai sektor yang selama ini didominasi laki-laki. Jadi, kami menekankan kembali bahwa pro terhadap mosi peningkatan kesetaraan gender adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.